Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menyampaikan materi tentang pemanis dan pewarna. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Cahyani Fitriana, Dita Safarosita, Karisma Anggi, serta Muhammad Bayu. Materi pertama yaitu pemanis. Zat pemanis sintetis merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut. Sedangkan kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada gula. Winarno 1997. Pemanis sintetis adalah bahan tambahan pangan yang dapat menyebabkan rasa manis pada pangan yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722. Tujuan penggunaan pemanis buatan pada industri makanan, minuman, dan rokok. Pemanis buatan digunakan untuk menekan biaya produksi. Pemanis sintetis mempunyai tingkat rasa manis yang lebih tinggi dan harganya relatif murah dibandingkan senyawa organik. Pemanis buatan juga dapat digunakan untuk mengembangkan minuman dan makanan dengan jumlah kalori yang terkontrol. Pada bidang kesehatan, pemanis buatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kalori rendah bagi penderita kegemukan atau obesitas. Dapat menjadi alternatif pangan bagi penderita diabetes mellitus, penyerut obat, serta menghindari kerusakan gigi. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, persyaratan penggunaan pemanis buatan dalam produk pangan yaitu pemanis buatan hanya boleh ditambahkan ke dalam produk pangan dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Pemanis buatan dapat digunakan secara tunggal ataupun kombinasi dalam produk pangan rendah kalori dan pangan tanpa penambahan gula. Panganan rendah kalori, sebagaimana dimaksudkan poin kedua, adalah padanan terhadap istilah weight reduction food. Reduced kalori, reduced joule, atau low joule adalah produk pangan yang minimal mengandung kurang atau sama dengan 40 kalori per sajian. Pangan tanpa penambahan gula sebagaimana dimaksud poin kedua adalah produk pangan yang diolah tanpa penambahan gula, sakarosa atau sukrosa termasuk ingredient ramuan yang mengandung gula, sirup, jus buah, saus apel, dan lain-lain, atau proses pengolahannya tidak menyebabkan peningkatan kadar gula secara nyata. Pemanis buatan yang diizinkan dapat dikonsumsi secara umum, termasuk penderita diabetes mellitus dan pelaku diet dengan batas maksimum. Penetapan batas maksimum pemanis buatan dalam produk pangan mencakup juga pemanis buatan yang berasal dari komposisi produk pangan atau sebagai hasil pengolahannya. Pemanis buatan bawaan yang diperbolehkan terdapat dalam komposisi produk pangan. Jenis dan karakteristik. Kelompok kami mengambil contoh dari 3 jenis, yaitu sakarin, siklamat, serta aspartam. Yang pertama ada sakarin. Garam natrium, kalium, dan kalsium. Nilai kalori yaitu 0 kilokalori per gram atau setara dengan 0 kilojoule per gram. ADI atau acceptable daily intake 5 mg per kilogram berat badan. Yang kedua ada siklamat. Nilai kalori 0 kilokalori per gram atau setara dengan 0 kilojoule per gram. ADI 0 mg per kilogram sampai 11 mg per kilogram berat badan. Yang terakhir ada aspartam. Nilai kalori 0,4 kilokalori per gram atau setara dengan 1,67 kilokalori per gram. ADI 50 mg per kilogram berat badan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Cahyani, yaitu tentang struktur kimia dari sakarin, siklamat, dan aspartam. Yang pertama adalah sakarin. Struktur kimianya seperti dalam gambar. Sakarin merupakan pemanis tanpa kalori yang 300 kali lebih manis daripada gula meja. Bahan ini telah digunakan sebagai pemanis tanpa kalori pada makanan dan minuman selama lebih dari 100 tahun. Yang kedua adalah siklamat. Senyawa kimia yang sering digunakan sebagai pemanis buatan. Kadar kemanisannya 30-50 kali lebih tinggi daripada gula. Dan yang ketiga adalah aspartam.
Aspartam merupakan pemanis yang mengandung asam amino, asam aspartat, dan fenilalanin. Sebagai pemanis rendah kalori, aspartam memiliki rasa manis 200 kali lebih kuat dibandingkan dengan gula biasa. Aspartam sangat rendah kalori. Selanjutnya adalah sifat kimia dari sakarin, siklamat, dan aspartam. Sifat kimia dari sakarin adalah mudah larut dalam larutan alkali karbonat dan sedikit larut kloroform maupun ether. Secara umum berbentuk kristal putih, tidak berbau atau berbau aromatik lemah, dan memiliki rasa manis dengan rasa pahit dan mudah larut dalam air. Sedangkan sifat kimia siklamat adalah mudah larut dalam air dan tahan terhadap panas, memiliki rasa manis tanpa adanya rasa pahit, dan memiliki tingkat kemanisan 30 kali dari sukrosa. Sifat kimia dari aspartam yaitu memiliki kemanisan 200 kali gula sakarida, berbentuk serbuk putih, tidak berbau, sedikit larut pada air dan etanol. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang efek kesehatan dari sakarin, siklamat, dan aspartam. Yang pertama adalah sakarin. Sakarin tidak mengalami metabolisme sehingga diekskresikan melalui urin tanpa adanya perubahan kimia. Yang kedua, siklamat. Hasil metabolisme siklamat yaitu sikloheksiamin bersifat karsinogenik. Oleh karena itu, ekskresinya melalui urin dan dapat merangsang pertumbuhan tumor. Dan yang ketiga adalah aspartam. Perubahan rasio asam amino, aspartam menyebabkan perubahan rasio asam amino dalam darah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode analisis. Yang pertama dari sakarin. Sakarin dapat ditentukan dalam berbagai macam produk pangan, minuman, obat, dan metode yang terdapat dalam AOAC tahun 1990. Penentuan sakarin secara kualitatif dalam makanan atau minuman dapat dilakukan dengan metode yang sederhana, seperti uji warna dengan HC1 10% atau dengan pereaksi Nessler. Yang kedua adalah metode analisis dari siklamat. Siklamat dalam jus buah, minuman, dan pada tablet dapat ditentukan dengan metode volumetri, kalorimetri, dan kromatografi gas cair atau GLC. Metode analisis kualitatif yang lebih sederhana dilakukan dengan uji warna. Dan yang terakhir adalah metode analisis dari aspartam. Aspartam dapat ditentukan secara kualitatif dengan kromatografi lapis tipis atau TLC, serta dapat ditentukan secara kuantitatif dapat dilakukan dengan spektrofotometri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Buya Laksono, NIM 207200094, Tadris IPA C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai pewarna. Pewarna adalah suatu bahan yang ditambahkan dengan tujuan menambah daya tarik suatu olahan dengan memperkuat warna asli olahan sehingga memberikan kesan tertentu kepada konsumen. Jenis-jenis pewarna di sini dibagi menjadi 3: pewarna alami, pewarna identik alami, dan pewarna sintetis. Pewarna alami yaitu pewarna yang berasal dari bahan alami, baik nabati, hewani maupun mineral. Misalnya kunyit untuk memberikan warna orange, daun suci untuk memberikan warna hijau, daun jati atau cabai untuk memberikan warna merah, dan lain sebagainya. Selanjutnya pewarna identik alami yaitu pewarna yang berasal dari bahan yang memiliki struktur kimia yang mirip dengan pewarna alami, seperti santosantin yang menunjukkan warna merah, apokaroten warna merah sampai oranye, beta-karoten warna oranye sampai kuning. Yang di sini penggunaannya hanya dengan konsentrasi tertentu. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu pewarna sintetis, yaitu pewarna yang berasal dari bahan lain yang secara tertentu melalui pengujian yang ketat dapat digunakan dalam suatu olahan. Dikelompokkan menjadi 3 macam: FDNC yang diizinkan untuk makanan, obat-obatan,
dan kosmetik, DNC yang diizinkan untuk obat-obatan dan kosmetik saja, dan XDNC yang diizinkan untuk obat luar dan kosmetik. Selanjutnya, pewarna sintetis dari segi kelarutannya dibagi menjadi dua, FDNC dyes atau Food Drug and Cosmetic dyes. Sifatnya mudah larut dalam air dan tidak larut dalam lemak. Tersedia dalam bentuk serbuk, granula, cair, campuran, pasta, dan dispersi. Yang kedua yaitu FCND Lacos. Sifatnya tidak mudah larut dalam air, sehingga hanya cocok untuk produk yang mengandung lemak atau memiliki sedikit kandungan air. Selanjutnya, kelemahan pewarna alami. Ternyata pewarna alami kurang digunakan karena memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, terkesan memberikan rasa yang kurang diminati, misalnya kunyit. Stabilitas pigmen rendah, umumnya hanya stabil pada pH rendah atau keadaan asam. Keseragaman warna kurang menarik. Selanjutnya, konsentrasi pigmen rendah sehingga membutuhkan bahan baku yang relatif banyak. Kandungan pewarna alami. Di sini yang pertama yaitu klorofil. Berperan penting dalam proses fotosintesis tumbuhan hijau. Sifatnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam etanol, metanol, ether, kloroform, dan aseton. Klorofil akan larut ketika direbus, yang disebabkan oleh protein pengikat yang mengalami denaturasi, kemudian akan memberikan warna hijau pucat pada olahan. Yang kedua, karotenoid dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan karoten dan golongan karotinial atau xanthofil. Golongan karoten. Golongan karoten yaitu golongan yang menunjukkan warna merah oranye seperti pada tomat, pepaya, dan semangka. Kemudian dan golongan karotenoid seperti beta karoten atau provitamin A yang merupakan zat warna kuning pada wortel, atau xanthofil yang menunjukkan warna kuning oranye yang biasa ditemukan pada pepaya, nanas, dan jeruk. Selanjutnya, flavonoid bersifat larut dalam air dan stabil dalam keadaan asam. Contohnya antosianin menunjukkan warna merah, biru, dan violet seperti pada anggur, bit, dan tomat. Dan antosantin yang menunjukkan warna kuning seperti pada pisang, kentang, dan bawang putih. Kemudian ada lagi kurkumin yang merupakan zat pewarna alami pada kunyit, kapsantin yang merupakan pigmen warna merah alami seperti pada cabai merah. Selanjutnya presentasi kami akan dilanjutkan oleh teman kami. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai struktur kimia pewarna. Yang pertama ada pewarna alami. Sebenarnya pewarna alami itu ada banyak macam, seperti yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu ada seperti daun suci, kemudian wortel, terus kayu secang seperti itu. Nah, tetapi di sini saya menemukan pewarna alami yang memiliki struktur kimia itu adalah antosianin.
Antosianin sendiri itu merupakan pigmen larut air yang secara alami dapat pada berbagai jenis tumbuhan. Nah, pigmen ini terdapat pada bunga, buah, daun tumbuhan hijau yang telah banyak digunakan sebagai pewarna alami pada berbagai produk pangan. Nah, adapun produk pangan yang menggunakan pigmen antosianin ini seperti produk minuman ringan, kemudian susu, terus ada bubuk minuman juga, dan lain-lain. Adalah sermin. Sermin itu merupakan pigmen dari warna merah terang yang diperoleh dari garam aluminium dari asam karminik. Nah, yang diproduksi oleh beberapa serangga skala seperti Coccinelle skala dan Coccinelle Polandia. Untuk struktur sermin sendiri bisa dilihat pada gambar pada PPT ini. Kemudian, sermin bisa digunakan pada produk seperti es krim, kemudian yogurt, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pewarna sintesis atau kimia. Nah, tentunya pewarna sintesis itu juga memiliki banyak sekali macam. Yang pertama ada amaran. Amaran ini merupakan pewarna merah tua keunguan. Kemudian, untuk brilliant blue FCF itu adalah memberikan pewarna biru pada makanan. Nah, untuk struktur dari keduanya bisa dilihat pada gambar PPT tersebut. Selanjutnya ada indigo cermin. Nah, indigo cermin itu merupakan zat pewarna biru pada pH 11,4 dan kuning di pH 13,0. Indigo cermin juga digunakan sebagai pewarna dalam pembuatan kapsul dan dalam kebidanan. Indigo cermin berbasis pewarna digunakan untuk mendeteksi kebocoran cairan ketuban. Nah, untuk struktur kimia dari indigo cermin dapat dilihat pada gambar PPT. Kemudian yang keempat ada sunset yellow. Struktur dari sunset yellow seperti itu. Yang selanjutnya ada tartrazin. Tartrazin ini adalah pewarna kuning lemon sintesis yang umumnya digunakan sebagai pewarna makanan. Makanan yang mengandung tartrazin itu seperti minuman ringan, puding, keripik, sereal, selai, jelly, mie, dan lain sebagainya. Untuk struktur kimia tartrazin sebagai berikut. Kemudian selanjutnya ada tarmoisin atau azorubin. Nah, zat ini adalah pewarna yang berbentuk bubuk merah marun. Hal ini digunakan untuk pewarna makanan yang dipanaskan setelah fermentasi. Nah, struktur dari kimia tarmoisin bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada eritrosin dan ada Hash green FCF atau hijau FCF. Nah, fast green FCF ini merupakan pewarna makanan hijau di mana pewarna makanan ini digunakan untuk penanda noda kuantitatif untuk histori pada pH alkali setelah ekstraksi asam DNA. Untuk strukturnya bisa dilihat pada gambar pada PPT. Ada Ponseu 4R. Nah, zat pewarna merah azo yang dapat digunakan dalam berbagai pewarna produk makanan dan biasanya disintesis dari hidrokarbon aromatik dari minyak bumi. Yang selanjutnya, Allura Red. Nah, biasanya digunakan sebagai pewarna makanan dan memiliki nomor EE129, memiliki penampilan bubuk merah gelap, biasanya berbentuk seperti garam natrium. Yang terakhir ada Brown HT. Nah, pewarna sintesis coklat batu bara tardiazo. Untuk dari ketiga strukturnya bisa diamati seperti pada gambar tersebut. Kimia pewarna. Yang pertama ada karotenoid. Nah, menurut Association of Vitamin Chemistry yang diambil dari buku
Erawati 2006. Secara umum, karotenoid itu mempunyai sifat fisik dan kimia sebagai berikut. Yang pertama, bisa larut di dalam lemak, kemudian tetapi tidak larut di dalam air. Kemudian larut dalam aseton, alkohol, heksan, toluen, klorofon, petroleum ether, metanol, dan etanol. Kemudian sensitif terhadap oksidasi. Selanjutnya, stabil terhadap panas di dalam udara bebas oksigen. Dan yang terakhir, memiliki spektrum serapan yang spesifik pada panjang gelombang. Selanjutnya, yang kedua adalah dies. Nah, dies merupakan zat pewarna makanan yang larut di dalam air. Nah, beberapa pewarna yang tergolong pada FDC dies itu seperti amaran, tartrazine, sunset yellow, panseu, brilliant blue, dan fast green. Nah, kemudian pewarna sintesis juga memiliki efek terhadap kesehatan. Yang pertama, amaran dan tartrazine itu dapat menyebabkan bintik-bintik merah pada kulit. Nah, selain itu, tartrazine juga dapat menyebabkan reaksi alergi, asma, dan hiperaktif pada anak. Kemudian ada fast green FCF. Nah, ini menyebabkan reaksi alergi dan produksi tumor. Selanjutnya, untuk eritrosin itu dapat menyebabkan reaksi alergi pada pernafasan, hiperaktif pada anak, tumor tiroid pada tikus, dan efek kurang baik pada otak dan perilaku. Yang terakhir ada sunset yellow. Sunset yellow menyebabkan radang selaput lendir hidung, kemudian bisa menyebabkan sakit pinggang, muntah-muntah, dan juga gangguan pencernaan. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai pewarna yang dilarang. Menurut Peraturan Pemerintahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239 tentang zat pewarna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya, yaitu rodamin B dan metanil yellow. Nah, kelebihan dosis pewarna ini dapat menyebabkan kanker, keracunan, iritasi paru-paru, mata, tenggorokan, hidung, dan usus. Nah, banyak sekali kan bahaya bagi tubuh kita. Kemudian ini referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi pewarna dan pemanis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.